belum terbiasa untuk mempermudah mempergunakan 50 hal penyebab kegagalan ini, nanti bisa Anda tulis atau Anda minta kopinya. Nanti bisa ditempelkan di kamar atau di mana, di dinding ya, atau mungkin di buku. Sehingga suatu saat kalau melihat kenapa kok saya ada merasa mau gagal dan sebagainya, Anda tolong cek di 50 poin itu ada tidak. Nanti Anda mungkin bisa ingat kembali bagaimana cara pemecahannya. Nah, yang pertama itu adalah banyak rekan-rekan yang waktu memulai menjalankan bisnis ini, mereka lupa ya, untuk berdoa kepada Tuhan, meminta bimbingannya, rahmatnya, berkatnya ya, supaya lancar di bisnis HD. Kenapa saya bilang banyak yang lupa? Karena kalau banyak rekan-rekan yang datang ke saya, mereka ingin konsul, pertanyaan pertama saya selalu, pernah enggak apapun agama Anda, waktu berdoa ke Tuhan itu bilang intinya, Tuhan, saya itu sekarang punya bisnis baru di HDSR, tolong diberikan kelancaran jalan, kelapangan rezeki. Yang mengejutkan saya 80% itu menjawab belum, Pak. Nah, ini terlihat sekali ya. Nah, kalau kita mau berdoa untuk meminta, saya rasa kelancaran akan sangat banyak terbantu ya. Ini yang pertama. Jangan lupa untuk berdoa mohon kepada Tuhan untuk kelancaran. Yang kedua, tidak memiliki kehidupan sehari-hari yang sehat, yang dekat dengan hal-hal yang religius. Contoh, tidak memiliki kehidupan sehari-hari yang baik. Misalkan seringkali ada mungkin rekan-rekan distributor yang sampai ke diskotik sampai larut malam, sampai dini hari. Ini kan ada ya. Sampai jam 3, jam 2, jam 3 pulang, tidur, baru bangun jam 10, 11 siang. Terutama ini yang full time atau yang pekerjaannya masih mahasiswa. Jam 10, 11 siang baru bangun tidur ya. Baru bangun tidur, kemudian orang kalau bangun jam 11 siang kan nggak enak semua ya kondisinya itu. Dalam artian kepalanya mungkin lebih pusing, lebih berat ya. Atau mungkin pikiran juga tidak se-fresh atau segar kalau kita itu tidur dengan jam yang normal ya. Nah, di sini kehidupan sehari-hari yang baik yang saya anjurkan berdasarkan pada religius agama kita masing-masing. Jadi saya anjurkan untuk menjauhi larangannya dan juga dekat dengan ajaran pada agama kita masing-masing. Ini poin kedua yang akan menentukan keberhasilan kita di dalam bisnis HD ini, saudara. Ya. Apalagi kalau sampai kita dekat dengan hubungannya dengan narkotik, mabuk-mabukan. Mungkin bagi yang gemar minum alkohol, ya, kalau yang sampai parah mabuk-mabukan itu kan juga ada orang istilahnya kalau sampai mabuk itu kan mendol buri ya, seperti belangkon. Di kepala kan berat waktu bangun tidur. Apalagi kalau sampai narkotik atau gemar yang lain-lain. Pernah saya punya seorang rekan kerja yang hobinya itu, ya maaf ini bagi rekan-rekan yang wanita, hobinya itu ini Don Juan, playboy, ya itu ada. Ya. Nah, kalau ada donlenya yang cakep, yang cantik-cantik, itu sudah mulai kegemarannya muncul kembali. Ini jelas sekali kehidupan sehari-harinya tidak baik. Ya. Ini yang poin kedua yang saya anjurkan. Kalau kehidupan kita berdasarkan religius agama kita itu baik, saya jamin akan banyak membantu keberhasilan bisnis Anda di AD. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, tidak memiliki keyakinan pada diri sendiri. Saya bisa enggak ya? Apa saya mampu? Dan ini diulang-ulang terus, saya bisa enggak ya? Apa mungkin saya bisa pendapatan sampai sekian puluh juta seperti Pak Chandra, Bu Anggra ini? Apa mungkin seperti
Bramanti atau Dr. Roy yang baru setahun bisa mencapai sekian belas juta per bulan. Apa mungkin? Saya apa bisa? Saudara, dalam pengalaman saya selama 6 tahun, dalam pengamatan saya selama 6 tahun, selama rekan kerja kita itu, distributor itu, dalam tanda petik, normal. Normal itu dalam artian kejiwaan tidak terganggu. Kalaupun punya cacat fisik, itu tidak ada permasalahan. Ada rekan-rekan kita yang punya kekurangan cacat fisik, tetapi masih bisa berhasil. Ya. Selama normal dalam tanda petik, bukan gila. Nah ini selama dia mau belajar, mau bertanya, menjalankannya, kemudian dia waktu menemui hambatan, bertanya lagi, saya tidak menemui ada yang gagal. Kalau sampai ada yang gagal di bisnis ini cuma satu hal, karena mereka menggagalkan dirinya sendiri. Mereka memutuskan untuk menggagalkan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang gagal di bisnis ini. Jadi kalau sampai tidak memiliki keyakinan pada diri sendiri, salah. Saya nggak punya sepeda motor, Pak, apakah bisa berhasil? Iya, Bu Rahman itu nggak punya sepeda motor. Ya. Punya putra, putri 3 orang, toh berhasil menjadi diamond dalam 1 bulan, spektakuler. Dalam setahun persis double diamond. Itu hal yang cukup fenomenal prestasinya. Dilakukan oleh seorang wanita. Ya, tidak punya kendaraan, naik turun angkutan umum. Ya. Nah, jadi setiap orang itu bisa. Jadi jangan sampai kita itu rendah diri. Kalau rendah hati harus ya, tapi rendah diri jangan. Ya, karena kita masing-masing mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai kemampuan yang sama. Ya. Apalagi kalau dikaitkan, apakah betul sih seseorang itu ada yang memang dilahirkan untuk bodoh? Kan tidak. Kecuali sekali lagi dalam tanda petik kalau tidak normal ya, itu lain. Tapi kalau dalam normal tidak ada orang yang bodoh. Yang ada orang yang tidak mau untuk belajar. Ya. Terbukti meskipun itu saya alami sendiri. SMP nilai saya, SD nilai saya cukup bagus. Rata-rata 7 lebih. SMP masih ngepres 7,0, 7,1. SMA drop. Dari kelas 1 6,8 terus turun sampai kelas 2 itu saya tercatat dalam 3 besar terbawah. Dan masuk 10 besar calon tidak naik. Itu sampai saya SMA, saya juga merasa, waduh, saya ini tergolong orang-orang madesu. Orang yang tidak bisa berhasil dalam hidup saya. Tapi waktu di perkuliahan, sekali lagi saya kembali mencoba untuk belajar lagi. Ternyata saya juga bisa berhasil lulus dengan 3,5 tahun untuk menempuh sarjana. Tapi waktu itu pun karena saya kuliah di sebuah perguruan tinggi yang menurut kacamata masyarakat merupakan perguruan tinggi kelas 2 atau mungkin kelas 3 menurut kacamata masyarakat, sehingga banyak yang mengatakan, iya mungkin Yulianto lulusnya ya kebetulan katanya. Itu pun sekali lagi saya ingin buktikan bahwa meskipun saya hanya lulusan dari perguruan tinggi yang menurut masyarakat kelas 2, kelas 3, saya tunjukkan bahwa saya bisa berhasil melampaui mereka yang lulus dari perguruan tinggi yang dikatakan kelas 1 istilahnya. Dan berikutnya, poin yang keempat yang menyebabkan orang bisa gagal di bisnis ini, karena distributor tersebut tidak memiliki mental seorang pengusaha, ya. Jadi mental seorang pengusaha, saudara, dikatakan seorang pengusaha itu dalam image masyarakat memiliki mental yang kuat, yang tangguh. Tapi sebetulnya ada sebuah rahasia yang saya amati kenapa mental mereka itu menjadi mental yang kuat dan tangguh. Alasannya karena modal yang ditanamkan itu rata-rata besar. Sehingga yang mau betul-betul, sehingga ada sebagian besar dari pengusaha itu mentalnya terbentuk sedemikian baik. Itu karena modal yang ditanamkan mencapai puluhan bahkan ratusan juta.
Apalagi kalau modalnya itu sampai menyangkut hutang bank yang jaminannya merupakan rumahnya. Nah, itu mentalnya akan terbentuk dengan kuat. Jadi sebenarnya salah satu rahasia. Sehingga kalau seorang pengusaha ini misalkan dia memasarkan produknya ke toko-toko, contohlah misalkan dia home industry pabrik sepatu, ditolak oleh 10 toko, dia akan melaju sampai ke toko yang ke-11, ke 20 toko. 20 toko nolak semua, dia akan cari lubang toko yang ke-21. Tidak akan pernah menyerah. Kenapa? Rumahnya jadi jaminan. Nah, ini permasalahannya kenapa mentalnya kuat. Ya. Nah, sedangkan di bisnis HD ini mentalnya cuma, bukan mentalnya, modalnya cuma 65.000 atau 70.000. Nah, satu orang didatangi, ditolak, masih cukup kuat mentalnya. 2, ketiga, keempat, kelima, goyang sudah. Apalagi menolaknya disertai dengan hinaan-hinaan, pojokan-pojokan ataupun ya omongan-omongan sinis seperti itu ya. Lah ini juga semakin menambah hebatnya tekanan mental dari yang diperoleh. Saya mempunyai tips bagi Anda distributor HD. Anda bergabung kemari itu kan dikarenakan presentasi yang menjanjikan kepada Anda akan memperoleh pendapatan sampai sekian puluh juta per bulan, ya toh? Sampai sekian ratus juta per bulan. Itu kan janji yang diberikan kepada Anda. Ya. Nah, jadi sebelum janji itu terpenuhi, saran saya, Anda jangan down atau jangan putus asa dulu. Berarti modal Anda belum kembali. Karena sebetulnya modal Anda itu adalah janji sekian puluh juta yang dijanjikan tadi. Modalnya itu. Itu tips dari saya. Sehingga waktu itu, kenapa saya tidak gampang-gampang patah? Karena saya melihat sebelum janjinya yang membuat saya bergabung, sekian puluh juta per bulan itu saya peroleh, saya tidak akan mundur. Berarti modal saya belum kembali. Karena saya anggap modal uang bagi saya itu bukan yang paling penting, tapi bagi saya modal kepercayaan. Lah saya dijanjikan kan, diberikan kepercayaan, dijanjikan akan peroleh hasil sekian. Nah sebelum itu tercapai saya tidak akan mundur. Itu tips yang pertama dari saya. Yang lainnya untuk memiliki mental pengusaha, jangan gampang patah juga karena omongan-omongan negatif dari orang lain. Jangan terlalu gampang didengar omongan mereka itu. Mereka tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan. Saya pun pertama kali waktu menjual produk HD, saya pertama kali bergabung di menjalankan usaha ini ya, bisnis HD ini, di perusahaan ini. Saya menjual honey di Poland ke toko-toko tetangganya, toko mas orang tua saya. Mereka bilang apa? Kamu tuh sarjana, ya, sekolah bayar mahal-mahal, jualan obat. Kamu kok tidak memberi muka sama orang tuamu? Kan ya lebih baik jaga aja toko orang tuamu. Lebih punya martabat daripada kamu jual-jual barang beginian masuk ke toko-toko. Nah, ya. Kalau seandainya saya mendengar omongan-omongan mereka, hari ini Anda tidak akan menyaksikan yang namanya Yulianto itu berhasil di HD. Jadi jangan diperhatikan, jangan terlalu dimasukkanlah omongan-omongan orang lain, terutama yang negatif-negatif. Sehingga mental kita tidak gampang goyah. Ya. Juga mental seorang pengusaha, kita juga jangan sampai mental kita itu kemudian down atau lari cuman gara-gara masalah-masalah sepele. Contoh masalah administratif, kartu anggota tidak keluar. Itu kan gampang. Bukan tidak keluar ya, mungkin terselip. Lapor saja dibuatkan baru. Tidak perlu pakai marah-marah, apalagi emosi. Kemudian tidak profesional, ditinggal. Saudara, kalau masalah administratif, secara jujur kita mau melihat di manakah ada administratif yang total 100% sempurna. Tidak pernah ada. Iya kan? Karena apa? Yang menjalankan manusia. Manusia itu punya sifat manusiawi, yaitu lupa kadang-kadang, ceroboh kadang-kadang, atau salah paham, salah koordinasi dan sebagainya.
Ini kalau masalah administratif juga, misalkan bonusnya kok tidak keluar, pendapatnya terselip, juga tidak perlu panik. 6 tahun pengalaman saya di HIZ di perusahaan ini, tidak pernah saya temui perusahaan ini sengaja untuk mengambil pendapatan dari distributornya atau curang. Tidak pernah, tidak jujur, tidak pernah saya alami. Biasanya selalu masalahnya nomor rekeningnya belum dimasukkan, nomor rekeningnya salah. Ada lagi yang sering nomor rekening yang diberikan sudah tutup. Atau mungkin nama di nomor rekeningnya Ahmad Effendi, daftarnya Effendi. Masuk ke bank ditolak pasti kan. Nah, ditolak nggak tahu. Pendapat bonus seharusnya tanggal 20 masuk ke rekening. Tanggal 25 kok belum ada. Wah, sudah. Muara udah ngomong nggak karuan, ini banyak terjadi. Down, ninggalkan. Padahal kalau mau ditelusuri, pasti ujung-ujungnya itu hal yang begitu-begitu. Jadi di sini sebagai mental pengusaha, janganlah kita itu mudah untuk goyang cuman karena hal-hal sepele. Semuanya bisa diselesaikan. Ini seorang pengusaha, ya, tidak gampang patah. Ya. Dan saya anjurkan Anda, salah satu referensi saya bukan salesnya toko buku, tapi saya kalau nanti Anda turun ke bawah, di bawah tangga, saya punya buku itu mungkin mencapai 1000-an totalnya semua. Dari sekian banyak buku, saya anjurkan beberapa buku awal yang kalau bisa Anda miliki untuk Anda baca, terutama untuk mengenai mental. Saya anjurkan membaca buku yang berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar, karangan David J. Schwartz. Anda boleh beli dimanapun, ya. Atau di stokis Anda atau di kantor, ya, itu juga bisa. Itu saya anjurkan untuk Anda baca. Bagus sekali. Dan akan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita menjadi punya kepribadian yang tangguh, tidak gampang patah. Ya. Nah, kemudian poin yang kelima, tidak mau berpenampilan sebagai layaknya seorang pengusaha, sehingga tidak memiliki kepercayaan diri yang baik. Penampilan, seandainya Anda didatangi oleh orang yang datang dengan pakai kaos, jeans, sepatu kets, dan bercerita bisnis puluhan juta ke Anda, waktu menawarkan itu, kira-kira bagaimana reaksi pertama kita? Kan biasanya memandang orang itu, apa ya benar, seperti iklannya Axe kan, parfum, apa tuh iklannya, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Jadi kalau kesan pertama kita sudah kesannya jelek, itu akan mempersulit kita. Itulah kenapa kalau Anda sampai keluar rumah, biarpun cuma sekedar nonton atau jalan-jalan belanja, saya anjurkan Anda berpakaian yang baik. Yang baik yang menggambarkan Anda seorang pengusaha kalau keluar rumah. Kenapa? Jangan sampai nanti Anda kecewa. Karena Anda pernah tidak begini, Anda pas pakai kaos jelek, ada lubangnya lagi, jalan-jalan nonton, terus ketemu teman lama, waduh, mau disapa itu bagaimana? Ya toh? Langsung ingat kan, waduh saya pakai baju begini, tidak saya sapa itu kehilangan prospek. Iya kan? Serba salah jadinya. Tapi kalau senantiasa kita tuh begitu keluar rumah itu dengan kondisi yang selalu siap. Loh, saya pun tuh hobi, saudara. Pakai kaos tuh hobi. Dulu saya pertama kali suruh lengan panjang, waduh gatal semua, alergi saya. Tapi karena saya menyadari, saya hanya dengan berpenampilan baik saja, itu sudah membantu saya, otomatis akhirnya saya mau tidak mau, saya harus mau berubah. Nah, jadi di sini penampilan sebagai layaknya seorang pengusaha. Tapi penampilan ini jangan disamakan dengan baju pesta, ya. Ini terutama bagi yang wanita. Berbeda antara baju pesta dan baju bisnis, baju resmi, ya.
Dan bagi yang wanita, tolong juga jangan pakai you can see everything, something yang penting-penting. Nanti membuat yang di prospek tidak konsentrasi. Nah, itu mengenai poin yang kelima. Mengenai poin yang keenam, kalau tadi mental pengusaha, sekarang poin yang keenam adalah pola pikir seorang pengusaha. Pola pikir seorang pengusaha yang paling sering terjadi waktu kita menjalankan bisnis ini, itu kadang-kadang timbul pemikiran seperti ini. Waduh, saya ini mati-matian begini, nanti upline saya terima 5%. Nah ini pemikiran kalau sampai muncul sekali, pemikiran seperti ini berbahaya sekali ya, berbahaya sekali. Karena itu akan membuat kita tidak lagi bekerja secara all out. Dulu pun, awal pertama kali saya di bisnis HD ini, saya sempat terjangkit virus ini. Waduh lah, ini saya yang keluar uang bensin, saya yang menjual produk ke sana kemari, saya berusaha merekrut orang. Lah ini upline saya terima 5% dari hasil saya. Terus kebetulan, seperti saya dapat upline yang duduk manis. Tidak membantu, duduk manis, gitu. Kemudian tutup poin, dapat hasil, wah, yang namanya dia itu sakit, dia pusing, jengkel dan sebagainya. Saya merasakan waktu itu meracun, baik meracun semangat saya, meracun pola pikir saya, meracun cara saya bekerja. Tapi setelah saya sadari, ternyata agen-agen, toko-toko yang lain pun yang bukan multi level pun juga menguntungkan orang lain di atasnya dalam rangkaian saluran distribusinya. Maka saya mulai menyadari bahwa memang begitu. Dan saya, karena ini bisnis saya tidak ambil peduli orang lain ya, dalam artian di atas saya itu mau dapat berapa, mau kerja atau tidak. Tapi karena saya berpikir ini bisnis saya sendiri, maka yang paling penting adalah bagaimana saya mengerjakan bisnis saya sendiri. Bagaimana sayanya gitu ya, bagaimana sayanya. Bahkan waktu upline saya kurang lebih 2 minggu setelah saya bergabung di bisnis ini, dia datang ke saya mengatakan dia mengundurkan diri. Bayangkan saudara, pertama itu dia begitu menggebu-gebu untuk merekrut saya menjadi rekan kerjanya, disertai dengan omongan-omongan, apa kamu tidak ngelihat saya? Loh, bayangkan, aku ini teman baikmu. Ayo kamu sama saya di HD. Melihat saya lah kamu itu loh. Begitu saya berusaha, begitu saya mau. 2 minggu dia bilang, Yul, saya nggak jadi lagi. Loh kamu tuh gimana sih? Terserah. Kamu mau terus, saya berhenti. Nah, ini kan. Tapi karena sekali lagi saya berpikir ini bisnis saya sendiri. Kamu mau berhenti baik, mau terus baik, yang penting saya terus. Itu saya. Apalagi waktu itu modal saya masih belum kembali. Jadi saya pikir ini modal saya belum kembali, kamu mau berhenti. Nah, supaya kita mengerti, supaya kita mau menggunakan pola pikir seorang pengusaha di bisnis ini, selayaknya kalau kita itu juga memahami terlebih dahulu bahwa bisnis ini memang adalah sebuah bisnis. Karena banyak orang yang memandang bisnis HD ini, bisnis multi level ini, masih seperti sebuah organisasi hobi. Mungkin organisasi bola basket, sepertinya, ikut yuk jadi anggota yuk, bayar 65.000. Sepertinya kalau klub bola basket itu kan mau berlatih baik, tidak berlatih baik, mau main baik, tidak main baik. Nah, hal seperti inilah, pola pikir seperti inilah yang menjatuhkan banyak distributor di bisnis multi level marketing di hari seperti begini. Ya. Bentuk dulu. Kalau Anda kurang yakin, Anda baca buku yang judulnya Cash Flow Quadrant karangan Robert T. Kiyosaki, yang menyatakan bahwa pekerjaan manusia ini dibagi menjadi 4 kuadran, ESBI. Itu employee, S itu self-employee, punya bisnis, I-nya investor.
yang masuk kategori bisnis, ternyata menurut Robert Kiyosaki, bisnis itu adalah sebuah bidang pekerjaan yang setelah Anda kerjakan dalam kurun waktu tertentu, kurang lebih 3-5 tahun, setelah Anda kerjakan, kemudian Anda ingin meninggalkannya selama setahun untuk jalan-jalan ke luar negeri atau kemana, waktu kembali Anda melihat bisnis Anda bukannya hancur, bukannya turun, tapi malah naik. Itulah yang disebut bisnis. Dan dalam kategori Robert Kiyosaki, kalau saya tidak salah di halaman 97, yang direferensikan sebagai bisnis ada 3. Yang pertama, Anda bangun sistem bisnis Anda sendiri sampai betul-betul bisa ditinggalkan, dan dia bilang ini mahal sekali harganya dan butuh waktu panjang sekali. Yang lebih gampang 2. Yang kedua adalah beli franchise. Franchise-nya waralaba, Kentucky Fried Chicken, McDonald. Yang ketiga, multi-level marketing. Jadi memang banyak masyarakat di lingkungan kita tuh masih belum memahami bisnis multi-level sebagai sebuah bidang yang luar biasa. Padahal di Amerika, di Eropa, di Australia, di Asia sendiri, seperti di Jepang, di Malaysia, bidang multilevel itu menjadi dambaan orang untuk menjadi berhasil di bidang itu. Kenapa? Mereka tahu bahwa kalau di multilevel itu mereka bisa nanti mendapatkan kebebasan pendapatan. Apa maksudnya? Berapapun yang saya mau dapatkan, saya bisa kerjakan. Upline saya di Malaysia, Mr. Nuli, itu sudah mencapai miliar income-nya, bukan omsetnya ya. Pendapatannya per bulan saat ini. Kebebasan waktu. Tadi saya telepon teman saya, dia bilang, kamu di rumah ini Mas Ian? Iya. Kamu udah ke kantor? Enggak, saya nggak harus selalu ke kantor. Kebebasan waktu saya mau bagaimana bebas. Nah nantilah ya yang lain. Tapi yang jelas kita harus tahu dulu bahwa ini bisnis yang luar biasa. Sehingga kita mau memplot pola pikir kita sebagai seorang pengusaha. Nah berikutnya, poin yang ke-7 adalah tidak memiliki kebiasaan yang baik atau sikap positif. Dan kadang-kadang sering menunjukkan hal-hal yang negatif, baik disengaja maupun tidak disengaja. Juga tingkah lakunya. Contoh, saya berikan contoh dari yang paling sederhana. Dulu, saya itu kalau sampai ban saya gembos, itu saya langsung marah. Marah, kemudian kata-kata mutiara yang paling indah dari mulut saya ini berebutan keluar. Cacian, makian, gerutuan, cuman gara-gara ban saya gembos. Sampai setelah saya banyak belajar mengenai hal positif. Setelah itu, sampai saat ini, dan sampai kapanpun, kalau ban saya gembos, tidak pernah sedikit pun saya marah atau kesal, tidak. Karena apa? Saya begitu ban saya gembos, tindakan pertama saya langsung, aduh terima kasih Tuhan ya, ban saya dibuat gembos. Bagi sebagian orang saya dianggap gila, tapi saya berikan teorinya pada Anda. Saya berpikiran positif. Yang membuat ban saya gembos ini pastilah Tuhan. Umpama ban saya tidak gembos, mungkin di depan saya ditabrak truk dan kaki saya patah. Nah seringkali orang-orang itu kalau sedang ditolong oleh Tuhan lewat sesuatu yang tidak bisa kita mengerti, itu kadang-kadang kita tuh marah. Dan kalau kita melihat, seringkali itu kalau Tuhan ingin memberikan sesuatu tuh, kadang-kadang awalnya kita rasakan sebagai sebuah bencana, hukuman. Ada yang seperti itu ya awalnya. Contoh, ada orang dikeluarkan di PHK dari kerjanya, marah-marah, menggerutu, bahkan menuding Tuhan, menyalahkan, menghujat. Tapi setelah karena dia di PHK, kemudian dalam pencarian dia, ternyata dia menemukan sebuah bidang usaha yang akhirnya membuat dia melejit jadi lebih besar, jadi jauh lebih baik daripada dibanding sebelumnya. Kadang-kadang manusia lupa bahwa sebetulnya waktu itu Tuhan bukan menghukum, tapi mengarahkan kita menuju ke trek jalur yang lebih baik. Nah ini loh yang seringkali orang itu melupakannya. Nah sehingga sekarang saya tuh selalu melihat dari sisi positif, saya selalu melihat dari sisi positif. Saya ditolak orang, saya marah tidak. Awal saya tidak bisa terima awal. Tapi sekarang kalau saya ditolak orang, hal positif apa yang saya pelajari? Saya berarti belum sempurna. Berarti saya harus terus belajar. Berarti saya itu tidak boleh sombong. Tadi pun di depan rekan-rekan berapa orang, tadi saya mencoba untuk mengajak teman lama saya ke BES ya. Ada berapa orang tadi? Ada 7 orang ya, yang mendengar saya berbicara. Saya pun ditolak Mas Ian saudara.
Ya, teman lama saya undang ke BES. Saya beritahu, saya undang kamu sebagai tamu saya, khusus saya istimewakan. Wah, ditolak dengan anggapan yang negatif. Aku tahu kamu di multi level kan? Sorry, enggak. Loh, terpanjang lebar tadi ngomongnya. Nah, saudara, di sana membuat saya tidak sombong. Karena saya pun masih mengalami penolakan. Kalau saya sempurna terus, saya malah khawatir saya jadi sombong, takabur, saya jadi lupa diri. Jadi selalu pandang sisi positifnya, selalu pandang sisi positifnya. Kalau saya ditolak orang pun juga, yang pertama itu, yang kedua berarti saya masih terus banyak belajar. Yang pertama saya tidak akan sombong, karena saya diingatkan. Jadi kemungkinan yang lain lagi, saya masih bisa memberitahukan kepada rekan-rekan yang lain bahwa permasalahan itu akan selalu ada kalau kita ingin berhasil di bisnis ini. Jadi kita kalau bisa itu selalu berpikir hal yang positif. Ya, itu baik sekali, saudara. Itu baik sekali. Dan untuk punya kebiasaan dan sikap yang yang positif, saya anjurkan Anda untuk mau membaca buku pertama yang saya referensikan untuk hal ini adalah bukunya 7 Habits for Teenagers ya. For Teens, karangannya Sean Covey. Ini kalau bapaknya yang ngarang juga sama bukunya 7 Habits. Bapaknya namanya Stephen Covey. Ini anaknya. Saya anjurkan Anda untuk membaca yang bukunya karangan anaknya aja, karena apa? Jauh lebih gampang dicerna. Jauh lebih gampang dicerna. Saya juga punya cerita mengenai untuk membaca. Jadi kalau mungkin ini terutama bagi rekan-rekan yang sudah berusia 40 tahun ke atas, yang kadang-kadang berpikir tidak layak lagi seakan-akan untuk belajar, atau seakan-akan wah saya bukan waktunya lagi untuk membaca. Nah, waktu itu sebuah kebetulan memang saya sedang di Bali. Dan salah seorang distributor HD, rekan kerja saya itu ikut. Umur beliau kurang lebih 45 tahun. Ngomongnya juga, wah saya udah ini. Lah kok pas nginap bermalam di hotel, di pinggir pantai itu kan banyak turis-turis bule-bule nyantai berjemur. Dan semua itu kan rata-rata bawa bacaan buku. Nah itu pas banyak beberapa yang usianya itu kelihatannya 40-50 tahun ke atas, bahkan ada yang 60 katanya, masih baca buku. Langsung saya gandeng, rekan kerja saya itu, saya tunjukkan, tuh lihat, usia berapa itu? Baru dia, iya ya, Pak, tidak ada batas waktu untuk kita belajar. Hanya kematianlah yang membuat kita berhenti belajar di dunia ini. Entah kalau nanti di tempat lain, saya tidak tahu setelah meninggal apakah harus belajar lagi. Tapi yang jelas, dalam dunia ini, hanya kematian yang membuat kita berhenti belajar. Nah, untuk poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ke-8, tidak memiliki antusias yang baik dalam menjalankan bisnis ini. Wah, ini baru 8, bisa sampai besok pagi nih 50. Ya, tidak memiliki antusias yang baik dalam bisnis ini, saudara. Karena modal kita itu kecil, maka antusias pegang peranan cukup besar untuk membuat mental kita itu selalu terjaga dan semangat kerja kita selalu tinggi. Jadi kalau ketemu, kalau bisa, Pak, tapi saya orangnya ini memang orang yang lembut. Nanti saudara, kalau Anda ketemu dengan salah seorang rekan kerja dari Semarang yang namanya Pak Mulyadi, itu kelihatan sekali kalau orangnya itu lembut, tenang. Tapi kalau dia sedang di kantor dan ketemu sama rekan kerja sama HD, antusias terus keluar. Gitu. Wah, itu keluar terus antusias. Dan antusias itu menular. Coba bayangkan kalau Anda itu punya sahabat, kalau ketemu dia itu mukanya selalu muka bermuram duja. Muka yang kacau balau gitu ya. Nggak enak dipandang. Apalagi kalau sampai isinya itu cuman berkeluh kesah saja. Kira-kira Anda suka nggak berteman dengan orang yang begitu? Nggak suka kan? Ikut kesal kan? Isinya begitu. Tapi kalau Anda punya teman yang lain, yang kalau ketemu, wah gimana kabarmu? Selalu antusias, seneng, ya, omongannya positif. Anda pasti senang berteman dengan orang seperti itu kan? Karena apa? Merasa hidup ini lebih lebih bersemangat. Iya kan? Antusias ini penting. Ya. Besarkan api dalam diri Anda masing-masing. Ini salah satu kunci yang paling baik dalam bisnis ini. Tapi banyak orang tidak memahami. Besarkan semangat.
Nah, antusias ini harus kita jaga. Juga, kalau Anda sedang membantu rekan kerja Anda presentasi, kemudian ternyata hasilnya jelek, tidak sesuai harapan, ditolak. Itu kalau pulang, jangan cuma diam-diaman. Terus Anda sebagai apanya diam, seperti orang sudah bersalah sekali. Apalagi downline Anda ya, tambah diam, cuma ngelihat tambah takut-takut diam. Apalagi kalau Anda pasang tampangnya, muka menyeramkan, jengkel, sambil melihat dia seakan-akan menyalahkan. Wah, dia tambah takut rasanya. Aduh, kenapa sih kok prospek saya ini tidak bisa masuk sih. Aduh, saya sampai nggak enak sama apa saya, dia nggak mau masuk. Apalagi kalau si prospeknya sedikit-sedikit nyerempet, kurang ajar omongannya, menyudutkan, dia malah takut sekali. Aduh, kenapa sih kok seperti ini? Jadi si downline itu merasa bersalah sekali sama apply-nya. Jangan. Kalaupun seperti itu Anda tetap antusias. Pulang, begitu naik sepeda motor atau masuk mobil atau naik becak, pulang dari rumah, prospek yang menolak. Saya selalu, kurang lebih ya, saya selalu antusias dan selalu begini. Gak apa-apa. Kalau prospeknya tuh orangnya nyalahkan terus, saya akan bilang gini. Tuh, lihat kan, minimal kamu hari ini dapat pelajaran. Saya selalu tersenyum. Pelajaran apa, Pak? Kamu dapat pelajaran contoh orang perkempol. Nah, seperti itu. Contoh orang sok tahu. Nah, seperti itu. Nah, tahu kan temannya? Iya. Nah, begitu dia tersenyum, happy. Dia lupa kan? Gak apa-apa. Kita yang kedua, yang berikutnya. Oke? Gak apa-apa. Kedua ditolak lagi. Saya lihat kasusnya apa? Kasusnya sama? No, lihat kan? Sok tahu lagi kan? Gak apa-apa. Saya pernah 1 hari membantu satu orang teman. Ke-5 kali kunjungan, 5-5-nya ditolak. Saya sendiri itu. Membantu, 5-5-nya ditolak. Pulang ke-5, saya melihat dia sudah mulai drop. Saya bilang, kenapa kamu masih kecewa? Iya Pak, 1 hari penuh. Saya itu sudah keluar dan saya nggak enak sama Pak Yulianto. Semuanya ditolak. 5-5 lagi, gimana Pak ya? Saya merasa nggak cocok di bisnis dan sebagainya. Saya bilang, loh, kamu tahu? Ini tuh pelajaran paling berharga hari ini buat kamu. Dia bingung ngelihat saya. Kok bisa Pak? Kamu tahu? Yang pertama, sekarang kamu sudah merasakan yang artinya penolakan. Dan kamu tahu bagaimana cara menghadapinya. Yang bisa dihadapi. Yang tidak bisa, lupakan. Yang kedua, kamu harus tahu, berarti di sini kamu butuh follow up tidak lanjut bagi dia. Yang ketiga, kamu tidak perlu kecewa saat tidak enak sama saya. Atau sungkan sama saya. Karena dengan begini saya sangat gembira. Berarti bisnis multi level ini pesaingnya masih sedikit. Bayangkan 5 orang nolak semua. Berarti hari ini pun saya dapat pelajaran yang berharga. Saya masih sempat studi banding ke lapangan bahwa bisnis ini masih sedikit pesaingnya. Dibandingkan ke-5-5-nya tadi bicara positif dan bilang, bagus, aku sudah 10 juta per bulan, kamu terusin. Itu yang saya malah pusing. Dia, iya Pak ya. Nah, antusias, tapi saya tetap bisa antusias. Maka dia tidak jadi down. Antusias ini penting sekali dan menular. Ya. Banyak rekan kerja yang keliru. Antusias ini saudara, Anda tahu modal-modal terbesar di HD itu ada dalam diri kita. Dan semuanya itu gratis, tidak membayar sesen pun karena oleh Tuhan sudah diberikan oleh Tuhan pada kita dalam diri kita. Itu modal-modal terbesarnya. Modal materi cuma sekian puluh ribu, tapi modal terbesar dalam diri kita. Ya. Oke. Antusias terus. Ya. Jangan ini, loh Pak, bagaimana dong kalau saya misalkan sedang lagi ada musibah, sedang ketimpa kesusahan. Masa saya harus antusias juga? Ini kaitannya dengan cara berpikir positif tadi. Anda tahu, waktu nenek saya meninggal, saya kecewa, saya marah karena meninggalnya itu gara-gara kecerobohan rumah sakit mata yang mengoperasi, ya, dan dokternya yang salah memberikan obat terlalu keras sehingga pecah di dalam levernya. Saya marahnya di sana. Tetapi saya merelakannya, bahkan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa?
Saya beranggapan nenek saya sudah tidak perlu lagi repot-repot untuk menahan sakit kanker hatinya. Yang seharusnya mulai tahun 95 itu divonis meninggal. Tapi berkat kemurahan Tuhan melewat produk HD bisa bertahan sampai tahun 98 Fit ya. 98. Itu pun seandainya bukan gara-gara salah obat yang terlalu keras, itu masih tidak akan meninggal. Cuman karena kesalahan di sana. Nah, itu sehat saudara. Bisa keluar kota, jalan-jalan. Wah, sehat-sehatnya. Padahal 95 divonis meninggal. Karena kanker hatinya. Itu juga yang membuat saya semakin cinta dengan produk HD. Karena betul-betul saya tahu produk ini sangat luar biasa manfaatnya. Tapi di situ saya lagi, waktu nenek saya meninggal, saya tetap bersyukur, berterima kasih ke Tuhan. Karena saya merasa nenek saya sekarang sudah berada di tempat yang lebih baik. Sudah menyelesaikan masa transisinya di dunia. Sudah melewati masa transfer tempatnya di dunia. Jadi kalau kita selalu melihat dari sisi positif, itu maka antusias kita bisa timbul kembali. Tidak larut terseret oleh kesedihan yang berlarut-larut. Ya. Oke, antusias. Jadi saya pusing bagaimana antusias. Saya sering seperti itu. Dan dengan tersenyum, itu seakan-akan nanti Anda rasakan. Saat Anda sedang pusing, coba Anda tersenyum. Bahkan kalau bisa tertawa-tertawa, langsung yang namanya stres itu jadi berkurang banyak sekali. Jadi ringan sekali. Pernah merasakan mungkin? Ya, pernah merasakan kan? Nah, itulah. Ya, antusias. Ini anugerah Tuhan yang juga luar biasa yang harus kita manfaatkan dalam diri kita. Nah, berikutnya. Tidak yakin dengan kekuatan perusahaan. Nah, ini juga penyebab kegagalan bisnis ini. Dia ada nih. Digoyang sama orang-orang lain. Aduh, itu tidak kuat. Habis ini bisa bangkrut, tutup, hancur. Anda tahu, 95 saat itu diisukan bahwa HD akan dibeli oleh salah sebuah multilevel yang katanya besar. 95. Nah, itu rekan saya Pak Herman masih tahu itu. Diisukan kita akan dibeli katanya. Dan HD akan tutup. Tidak akan ada lagi. Wah. Tapi waktu kita konfirmasi ke kita waktu itu dapat berita begitu juga. Oh, kaget ya. Kita konfirmasi betul tidak? Kita konfirmasi dan mereka tahu jawabannya dari pihak manajemen. Kapan mereka bilang akan dibeli? Tahun depan Pak. Bulan apa gitu. Kita tunggu bersama. Tapi yang jelas dari manajemen katakan tidak akan terjadi itu. Sampai sekarang tidak ada apa-apa. Dan apakah sanggup dia membeli seluruh kekuatan high reset? Ternyata memang cuman bualan kosong. Wah, ini banyak sekali seperti itu. Tapi kalau kita tuh yakin, bagaimana bisa yakin? Oke, bagaimana bisa saya yakin? Pertama, sebelum saya putuskan full time di bisnis ini, saya pun juga tidak ceroboh, saya pun juga tidak mau mati konyol, saya pun juga tidak mau bodoh. Sebelum saya putuskan untuk full time di bisnis ini, paman saya ada di Hong Kong. Saya sudah minta tolong cek, betul nggak kantornya ini ada? Dicek dan memang betul. Terus kemudian teman saya yang sedang ke Malaysia, saya minta tolong cek ini alamat, betul tidak? Betul. Kalau Filipina waktu itu saya tidak sempat ngecek. Di Amerika saya minta tolong teman-teman saya, cek betul tidak ada. Betul ada. Pabriknya ada, besar dan sebagainya. Sudah di sini, mantap. Berikutnya mengenai surat Gedung Putih. Saya sempat iseng tanya ke kedutaan, betul tidak ada, tolong dicekkan. Karena menyangkut itu dicek benar. Itulah kenapa sampai sekarang harus berdiri. Kalau itu palsu surat itu, ya dari kemarin-kemarin dong kita selesai. Perusahaan ini besar sekali, kekuatannya kuat sekali. Hanya Tuhan yang bisa menghancurkan. Bayangkan di sekian puluh negara ada cabangnya. Kalau cuma masalah persaingan tidak akan hancur. Indonesia aja omset berapa sekarang? Mereka sempat seringkali kalau ada yang begini, kan bisa tutup. Ya, pabrik tutup tuh kalau tidak ada penjualan kan. Kalau penjualnya bagus, bagi sebuah pabrik itu kemungkinan tutup itu kecil kan. Terbesar penyebab sebuah usaha tutup tuh kalau barangnya tidak laku. Ya.
Nah, jadi kita harus yakin dulu. Lihat dari referensi-referensi yang ada. Bila perlu saudara, tujuan pertama Anda jalan-jalan ke luar negeri adalah melihat kantornya Hadi. Loh, bila perlu, biar semakin yakin. Tapi yang jelas, saya, Chandra, Roy, kemudian Anggra ini pernah ngelihat di Hong Kong dan Singapura, nggak salah ya. Kalau saya dengan Roy, dengan Chandra, dengan Ino, dengan Alex, dengan Pak Tony, sempat melihat yang di Singapura dan sebagainya. Oh, semakin percaya, oh memang ada, betul, kuat. Ya, ini keyakinan pada perusahaan. Berikutnya, poin yang ke-10, tidak memahami bisnis multi-level marketing dan potensinya. Sehingga banyak orang yang cuma berjualan akibatnya. Ya. Padahal potensi bisnis ini bukan di penjualannya, tapi pada pembentukan saluran distribusinya. Nah, di sini kita harus betul-betul memahami potensi bisnis multi-level marketing. Anda tahu? Lewat majalah-majalah seperti Success Magazine, Business Connectors, di Amerika, industri multi-level marketing memang betul-betul sudah diakui. Bahkan dunia pendidikan seperti Chicago University di Amerika sudah mengeluarkan gelar khusus untuk sarjana multi-level marketing. Loh, berarti kan sudah diakui eksistensi daripada industri multi-level ini. Ya kan? Nah, di Indonesia sendiri, Warta Ekonomi terbitan 26 Maret 2001 juga mencantumkan sebagai salah satu dari 10 profesi termahal. Nah, berarti saudara, di sini bahwa memang multi level ini adalah real, memang sebuah bidang usaha yang nyata, yang memang sudah diakui secara internasional maupun nasional. Nah, terus tapi sebetulnya seperti apa sih bisnis multi level ini? Saudara, bisnis multi level ini menggabungkan hal-hal enak-enaknya jadi karyawan dan hal enak-enaknya jadi pengusaha. Yang tidak enaknya itu dihilangkan semua. Contoh, apa sih tidak enaknya jadi seorang pengusaha? Modalnya besar, ya kan? Resikonya, oh ini banyak sekali. Dari resiko di demo karyawan, resiko kesalahan administrasi dibawa lari orang uangnya, resiko bangkrut, ya toh? Banyak sekali resiko ini. Ya. Resiko stroke dini. Terlalu banyak masalah soalnya, resiko stroke dini. Belum lagi, waduh banyak sekali ya problema-problema yang ada negatifnya atau tidak enaknya di bisnis konvensional. Tapi enaknya apa? Enaknya pendapatan tidak terbatas. Ya toh, waktu bebas. Gitu. Ini enak-enaknya, tidak ada yang memerintah, tidak ada yang memarahi, betul-betul merdeka lahir batin. Kalau jadi seorang karyawan, tidak enaknya apa? Banyak orang pengamat ini mengatakan gini, Pak, kalau saya tanya ya, apa enaknya jadi karyawan? Mereka pertama kali selalu mengatakan gaji tetap. Setelah saya beritahu gaji tetap itu enak atau tidak enak sih? Menurut Anda gaji tetap itu sebetulnya enak atau tidak enak? Sebetulnya tidak enak. Tetap terus selama setahun. Iya enggak? Tidak enaknya pendapatan sudah ada pembatasan. Dan kita tidak seenaknya untuk mau naik. Saya mau kerja sehebat mungkin, sebaik mungkin, baru naik tahun depan. Prosedur soalnya. Ya, kemudian yang lain lagi apa? Ya jelas. Kadang-kadang kalau dulu saya dimarahin itu saya begini. Apalagi kan Anda tahulah dunia bekerja itu kadang-kadang ada satu undang-undang yang membuat sakit hati toh. Undang-undang bos namanya toh. Ya. Undang-undang bos. Ini dari Pak Muklis yang beritahu saya di Makassar. Ayat pertama, bos tidak pernah salah. Ayat kedua, kalau bos salah, tinjau kembali ayat pertama. Jadi, undang-undang bos tidak pernah salah. Nah, kalau pas kita salah dimarahin, ya kita bisa menerima. Mau memang salah kok dimarahin ya, terima dong. Tapi yang seringkali tidak salah pun dimarahin. Nah, bayangkan saudara, kalau misalkan gaji kita 3 juta per bulan, ya toh? Kemudian jam kerja kita 8 jam. 8 jam, 40 jam, 200 jam. Kalau itu sampai Jumat ya. 200 jam sebulan. Berarti kalau saya bagi per jamnya itu 15.000 loh. Kita itu cuman umpama gaji kita 3 juta per bulan. Kita tuh cuman dihargai 15.000 per jam, saudara. Bayangkan murah sekali kan? 15.000 per jam loh saudara. Itulah dulu yang mengawali Yulianto memberontak.
Itu 3 juta, saya dulu 600.000 saudara. 600.000 itu cuma berapa? 1/5-nya cuma 3.000 per jam saudara. Padahal waktu itu nonton aja sudah 5.000 lebih. Sudah 10.000 waktu itu nonton. 7.500 10.000. Tahun 95. Toh 3.000 per jam cuma. Itu sudah kemerdekaan saya dirampas. Waduh. Untung-untung tidak mengadu pada HAM. Ya dirampas dong. Bayangkan cuma digaji segitu, jam sekian harus di sana. Masih dapat lagi bonus dimarahin. Itu tidak enaknya jadi karyawan. Belum lagi inspirasi kita, kreativitas kita itu dibonsai kan. Dipaksa untuk kerdil. Ya, karena kadang-kadang alasannya dana perusahaan tidak ada untuk membiayai kreativitas kita tadi. Atau tepatnya takut kalau gagal membuang dana perusahaan dan sebagainya. Dan macam-macam lagi yang lain-lain. Semuanya kita tuh serba dibatasi. Enaknya apa? Enaknya enggak perlu mikir Pak. Gaji enggak naik, demo. Enak, enggak pusing jadi kan. Enggak pusing. Kalau jadi karyawan kan enaknya begitu. Enggak ngurus. Administrasi mau begini, mau begitu, nggak ada resiko mau dibalari orang yang punyanya bos dan sebagainya. Nah di multi level itu enaknya bisnis konvensional dan enaknya jadi karyawan diambil semua dijadikan satu. Tidak enaknya dipinggirkan semua. Itulah bisnis multi level. Modal kecil layaknya seorang karyawan kan. Apakah betul karyawan tanpa modal? Oh karyawan itu pakai modal loh. Apakah Anda pertama kali masuk kerja langsung diberi gaji? Sebulan pertama transport Anda itu betul tidak? Makan Anda sebulan pertama apa itu bukan modal? Betul ya? Banyak orang tidak menyangka. Mereka berpikir bahwa karyawan tidak butuh modal. Siapa yang bilang? Dan modalnya itu lebih besar daripada bisnis hati. Dan celakanya mereka tidak menyadari kadang-kadang. Nah, pendapatan tidak terbatas. Bebas waktu bebas. Kita bisa berkreativitas kan? Pengetahuan pribadi kita mengembang dengan pesat. Saudara, kalau kita bicara jujur, kalau sampai detik ini saya tidak melihat ada pekerjaan yang lebih luar biasa dibanding multi level marketing. Yang memberikan kesempatan orang itu berkembang, baik lahir batin, pengetahuan, kepribadian maupun materi seluas-luasnya diberikan kesempatan. Ya, luar biasa. Sedang sebagai pengusaha saja kalau mau ekspansi, membesarkan usahanya masih dihimpit oleh masalah modal. Kita tinggal menambahkan kerja, rekrut lagi, bimbing lagi, jalan lagi ya. Rekrut lagi, bimbing lagi, jalan lagi, tambah besar lagi pendapatan. Beres. Ya. Nah itu mengenai jadi kita kalau bisa memahami betul bisnis potensi bisnis ini. Terutama kelebihannya. Pendapatan tidak terbatas, bisa diwariskan, kebebasan waktu. Kalau kita sudah mengerti kelebihannya, maka kita akan rela untuk mati-matian. Jelas. Tapi kalau kita tidak mengerti kelebihannya, tidak memahami dengan baik, tidak akan mau kita bela-belain mati-matian. Lebih baik saya memilih jadi karyawan aja. Lebih baik saya memilih buka toko aja. Udah gak pusing. Tapi kalau kita memahami betul-betul kelebihannya, kita akan rela fight habis-habisan, ya kan? Anda masih ingat, terutama yang laki-laki biasanya, pertama kali mengejar pacar, dan pacarnya itu betul-betul membuat Anda panas dingin, kepala itu betul-betul cemot-cemot, mau tidur ingat dia, mau makan ingat dia, mau semua ingat dia, mau pun ingat dia. Istilahnya semuanya ingat sama dia. Ya. Kalau Anda sampai sedemikian senangnya pada seseorang, itu maka yang terjadi Anda akan rela untuk mati-matian ya toh. Rela untuk dijadikan antar jemput. Pagi jemput ke rumahnya, misalkan nganter kuliah, pulang nungguin di kuliah sampai 3-4 jam ngantuk, dihubung digigitin nyamuk, rela ya kan? Orang tuanya melarang, langsung kreatif, itu sudah keluar semua. Gimana caranya? Ketemu di gang sebelah. Oh ya toh. Biasanya kalau kuliah minta diantar orang tua, kali ini enggak. Udah, ini saya rela kok mama papa untuk naik bemo. Orang tuanya tumben, ya orang kok baik sekali. Ujung-ujungnya janjian di gang sebelah. Kreativitas kita timbul, semuanya timbul ya toh. Bahkan ada yang sampai modalin belikan HT untuk pacarnya.
Karena kalau telepon dimarahin, telepon terus diberikan hati. Ini orang kok rajin sekali dalam kamar gak keluar, taunya break-breakan di dalam lewat hati, nggak tahu ya kan, dan sebagainya. Nah, yang paling penting kita berani fight habis-habisan. Dan kalau sudah seperti itu, ya, kalau kita memahami betul seperti Anda, wow, orang ini luar biasa buat saya, kalau saya bisa jadikan dia pacar saya atau pasangan hidup saya, wah saya akan, wah menurut pandangan saya bagus sekali, cocok sekali sama saya. Nah, kalau sampai Anda sedemikian dalamnya pemikiran Anda, maka Anda keluar uang pun ya toh tidak merasa sebuah beban. Iya enggak? Belikan kado. Sampai sak pembantunya hafal ulang tahun pembantu itu kapan hafal? Demi kelancaran dan kemulusan, iya toh? Ya, baik itu materi, waktu, perasaan dan semuanya, keberanian, ya kan? Keluar semua kan? Iya enggak? Nah, itulah. Ya. Jadi harus pahami dulu betul-betul kelebihan di sini, di mana letak-letaknya, bisa diwariskan dan sebagainya. Oke? Nah, poin yang berikutnya yaitu poin yang ke-11. Banyak orang yang tidak melakukannya atau waktu mempelajari dan di sini itu cuma sekedar tahu. Jadi ikut training, iya ikut, nyatet mungkin nyatet dia, lengkap 3 persiapan. Waktu penampilan perlengkapan, catat semua, isinya apa. 9 langkah sukses, catat semua. Begitu pula, ya sudah. Lakukan, itu yang paling penting. Ya, banyak di bisnis ini mereka yang gagal karena mereka tidak melakukannya apa yang diinformasikan. Ya. Lakukan, mulai dari dream book-nya, buku impiannya, mulai dari daftar namanya, membuat janjinya, lakukan. Itulah kenapa bagi seorang distributor yang baik untuk membantu rekan kerjanya 90 hari pertama harus mau mendampingi rekan kerjanya 90 hari pertama. Pendampingan berupa apa? Pendampingan untuk memastikan bahwa ke-9 langkah sukses yang ada itu dijalankan satu persatu. Memang susahnya kalau kita mendapatkan rekan kerja yang tidak mau didampingi. Nah, kalau Anda mendapatkan rekan kerja yang seperti itu, tetap kita care, tetap kita perhatian, sambil berdoa kepada Tuhan bahwa betul-betul orang ini mampu gitu ya. Tapi kalaupun sampai ada gagalnya dia, maka jangan ditinggal lari, Anda bilang. Nah, kan? Itulah kenapa saya bilang saya tuh akan mau dampingi kamu. Ayo sekarang kita ulang lagi, oke? Nah, jangan terus kalau sudah orangnya down kan? Kapok. Salahnya nggak mau dampingin. Ya udah kalau udah begini, lo jangan. Dah, nggak apa-apa. Lu kemarin kita belajar dari pengalaman. Sekarang kita mulai lagi yang baru. Saya dampingi. Lo kan gitu. Oke. Nah, jadi betul-betul lakukan ya. Lakukan, jangan hanya ikut training, kemudian ya sudah, setelah ikut, selesai. Ada yang mungkin ikut, wah seneng, ketawa-ketawa, ngeliat yang membawakan, lucu, bagus, dan sebagainya. Selesai ya, sudah selesai. Jadi lakukan, ya. Lakukan kapan? Sekarang juga lakukan. Oke? Nah, poin berikutnya yang bisa membuat orang gagal. Tidak memiliki perlengkapan seperti yang dianjurkan. Perlengkapan apa? Kartu nama. Itu kan menimbulkan image bagi kita, ya. Waktu kita melakukan presentasi atau berkenalan. Kemudian apa? Paket informasi. Berulang kali dikatakan untuk memperlancar kita, untuk mendapatkan rekanan kerja, agen-agen yang kita akan ajak kerjasama di sini, kita bisa meninggalkan paket informasi pada dia, ya, info pack. Itu penting sekali. Perlengkapan yang lain seperti peralatan tulis, agenda, supaya tahu kapan kita berjanjian dan supaya kita bisa membuat rencana kerja harian nantinya. Karena kalau kita tidak punya agenda, saya jamin berarti tidak akan punya rencana kerja harian. Besok mau apa, jam 8 mau apa, kalau meleset bagaimana dan sebagainya. Itu kita harus tahu, ya. Perlengkapan standar kita harus punya. Kemudian poin yang berikutnya,